Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika kita hari ini. Di pertemuan sebelumnya, kita telah selesai membahas materi tentang fungsi kuadrat, sehingga kita bisa tahu apa itu fungsi kuadrat dan seperti apa bentuk persamaan dan grafik, serta bagaimana fungsi kuadrat dapat membantu kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan untuk hari ini, kita akan lanjutkan dengan materi transformasi geometri. Dari pertemuan ini, kita akan mengenal apa itu transformasi geometri serta jenis-jenis dari transformasi geometri itu sendiri. Untuk itu, silahkan disimak pembahasannya. Sebelum kita bahas apa itu transformasi geometri, coba lihat cuplikan berikut. Kenal cuplikan animasi ini? Melalui cuplikan animasi ini, kita baru saja melihat matematika di dalamnya. Dalam animasi ini, kita melihat bahwa Nusa berlari dari sisi kiri ke tengah diikuti perubahan pada anggota tubuhnya seperti kaki dan tangan. Kemudian, saat berada di tengah layar, Nusa melambaikan tangan dan tubuhnya membesar. Saat seorang animator memproduksi animasi ini, mereka sebenarnya menggunakan konsep matematika yang disebut dengan transformasi geometri. Transformasi geometri ini dicetuskan oleh matematikawan Felix Klein, seorang matematikawan asal Jerman kelahiran 25 April 1849. Menurutnya, bangun geometri bisa diubah letaknya atau bentuknya sehingga akan ada perubahan letak atau bentuk. Nah, selain dalam proses produksi animasi tadi, konsep transformasi geometri juga digunakan oleh arsitek. Kamu tentu pernah lihat gedung-gedung tinggi atau rumah-rumah minimalis unik dengan nilai seni yang tinggi. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana gedung pencakar langit bisa berdiri kokoh meski diterpa angin? Nah, seorang arsitek harus mampu menempatkan suatu objek atau bangunan terhadap titik tertentu secara akurat. Konsep seperti ini dapat kita temui dalam transformasi geometri. Untuk transformasi geometri, ada 4 jenisnya, yaitu jenis transformasi geometri yang pertama adalah translasi, di mana translasi ini merupakan pergeseran. Di mana dalam translasi, jika satu titik dalam suatu bangun mengalami pergeseran, maka titik-titik yang lain juga akan mengalami pergeseran dengan arah yang sama dan jarak yang sama. Jenis yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, di mana dalam pencerminan, jarak objek dengan garis cermin akan selalu sama dengan jarak bayangan dengan garis cerminnya. Begitu juga dengan bentuk bangunnya, akan selalu sama. Jenis yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Suatu bidang datar yang akan dirotasikan perlu ditentukan dulu pusat rotasi, besar sudut, dan arah rotasinya. Setiap bidang datar yang telah dirotasikan, bayangannya akan selalu sama dengan bentuk awalnya atau objeknya. Jenis yang keempat adalah dilatasi atau perkalian, di mana dalam dilatasi kita akan memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Jika kita akan memperbesar suatu bangun, maka semua titiknya akan diperbesar dengan skala yang sama. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ada 2 orang anak yang sedang bermain prosotan. Saat mereka bermain prosotan, ini merupakan salah satu contoh dari transformasi geometri, yaitu translasi. Jika prosotan kita anggap sebagai sebuah garis lurus dan anak yang bermain kita gambarkan dengan lingkaran ini, maka ia akan berpindah dari ujung atas prosotan ke ujung bawah prosotan. Sehingga kegiatan ini melambangkan sebuah translasi di mana dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Untuk translasi, definisinya adalah perpindahan setiap titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Notasinya dilambangkan dengan matriks AB, dengan A sebagai komponen mendatarnya dan B sebagai komponen tegak. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar titik A dan titik A aksen yang dihubungkan oleh sebuah garis. Garis A aksen mewakili translasi 7, 4. Artinya, translasi tersebut memindahkan titik A dengan tahapan 7 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke atas. Jadi untuk translasi kita mulai dari komponen yang mendatar dulu, baru komponen yang tegak. Aturan memindahkan titik dalam translasi AB yaitu A satuan akan bergerak mendatar ke kanan jika
A bernilai positif, kemudian A satuan mendatar bergerak ke kiri jika nilainya negatif, B satuan tegak ke atas jika nilai B positif, dan B satuan tegak ke bawah jika B-nya bernilai negatif. Dalam translasi, jika kita ingin menentukan koordinat bayangan titik oleh translasi tertentu, dapat kita lihat pada contoh berikut. Tentukan bayangan titik P min 5,3 pada translasi 9 min 6. Kita lihat dalam bidang koordinat kartesius, titik P min 5,3. Min 5,3 ini kita translasikan pada 9 min 6. Artinya, karena 9 nilainya positif, berarti kita mendatar ke arah kanan. Kita hitung 9 satuan. Kemudian, karena 6 bernilai negatif, maka dia berjalan 6 satuan ke bawah. Sehingga kita dapatkan bayangan dari titik P min 5,3 adalah P aksen, yaitu 4,-3. Jadi, untuk translasi P min 5,3 oleh 9 min 6, P aksennya, yaitu bayangannya adalah X aksen dan Y aksen. Di mana X aksen ini, kita lihat, awalnya titiknya min 5, kemudian menghasilkan bayangannya di X sama dengan 4. Sehingga untuk X aksen ini bisa kita tentukan juga dengan min 5 tambah 9, hasilnya sama dengan 4. Kemudian untuk bayangan dari Y-nya atau Y aksen, 3 kita tambahkan dengan komponen tegaknya, yaitu min 6. 3 tambah min 6 hasilnya negatif 3. Sehingga P aksen bisa kita dapatkan 4,-3. Jadi untuk menentukan bayangan titik oleh translasi tertentu itu caranya ada dua. Pertama dengan cara kita menggambarkan terlebih dahulu, atau langsung kita jumlahkan titik objeknya, yaitu min 5,3 dengan besar translasinya, di mana X kita tambahkan dengan komponen mendatar, dan Y kita tambahkan dengan komponen yang tegak. Dari contoh tadi bisa disimpulkan bahwa bayangan titik A pada translasi AB bisa kita nyatakan dengan titik A, X, Y, translasinya AB akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen dan Y aksen, di mana X aksen ini ditentukan dengan X ditambah A. Kemudian Y aksen dapat ditentukan dengan Y ditambah dengan B. Kemudian untuk menentukan koordinat bayangan bidang oleh translasi tertentu, contohnya A 8,3, B 5,-3, dan C 10,-2 adalah titik-titik sudut pada segitiga ABC. Pada translasi min 81, segitiga ABC dipetakan pada segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Untuk menentukannya, kita harus menentukan bayangan dari setiap titik ini satu-satu. Pertama, kita tentukan dulu bayangan dari titik A, yaitu 8,3. Dia ditranslasikan oleh min 8, 1. Sehingga untuk X aksen dan Y aksennya, tinggal kita jumlahkan dengan komponen dari translasinya. Untuk X, kita tambahkan dengan komponen mendatarnya, yaitu 8 ditambah min 8, hasilnya 0. Kemudian untuk Y aksen, kita tambahkan antara Y dengan komponen tegaknya, yaitu 3 ditambah 1, hasilnya 4. Sehingga A aksen nilainya adalah 0,4. Kemudian bayangan titik B, 5,-3, ditranslasikan oleh min 8, 1. Untuk X aksen dari titik B ini, yaitu 5, kita tambahkan dengan komponen mendatarnya, yaitu min 8. 5 tambah min 8, hasilnya min 3. Kemudian untuk Y aksennya, titik Y kita tambahkan dengan komponen tegaknya, min 3, kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah min 2. Sehingga titik B aksen adalah min 3, min 2. Selanjutnya untuk bayangan dari titik C, 10, min 2. Sama seperti titik A dan titik B tadi, 10 kita tambahkan dengan komponen mendatarnya, 10 tambah min 8, hasilnya 2. Kemudian titik Y-nya, min 2, kita tambahkan dengan komponen tegaknya, yaitu 1, sehingga min 2 ditambah 1, hasilnya adalah min 1. Sehingga kita dapatkan C aksen adalah 2, min 1. Jadi bayangan dari titik A, yaitu A aksen adalah 0,4, B aksen
min 3, min 2, dan C aksen 2, min 1. Dari soal ini, jika kita gambarkan dalam bidang koordinat kartesius, titik A-nya tadi adalah 8,3, B 5, min 3, dan C 10, min 2. Kita gunakan translasinya min 81, berarti arah dari bayangan titik A, B, dan C adalah 8 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Sehingga kita dapatkan titik A aksennya adalah 0,4, C aksen 2, min 1, dan B aksen min 3, min 2. Sehingga semua titik dari bangun A, B, C ini memiliki jarak yang sama dan arah yang sama juga. Kemudian jika ingin menentukan koordinat bayangan garis oleh translasi tertentu, contohnya, tentukan bayangan dari garis dengan persamaan 2x tambah y sama dengan 4 oleh translasi 5 min 2. Ini merupakan garis 2x tambah y sama dengan 4. Jika Ananda lupa bagaimana cara menggambarkan garis ini, silahkan nanti dilihat lagi buku kelas 8-nya tentang persamaan garis lurus. Dari garis 2x tambah y sama dengan 4 ini, misalkan kita ambil sembarang titik, yaitu titik A, y, di mana kita belum tahu x ini nilainya berapa, y nilainya berapa. Kemudian, titik ini ditranslasikan oleh 5 min 2, artinya titik bergeser 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Begitu juga dengan titik lain pada garis 2x tambah y sama dengan 4 ini. Sehingga ini adalah bayangan dari garis 2x tambah y sama dengan 4. Untuk menentukan persamaan bayangan garisnya, titik A, x, y, kita translasikan oleh 5 min 2, sehingga bayangannya akan menjadi x aksen sama dengan x tambah 5, di mana x kita jumlahkan dengan komponen mendatarnya. Untuk x aksen sama dengan x tambah 5, penulisannya juga boleh kita tuliskan sebagai x sama dengan x aksen dikurang 5. Di mana 5 ini kita satukan posisinya dengan x aksen. Kemudian untuk bayangan y-nya, yaitu y aksen, y kita jumlahkan dengan komponen tegaknya, yaitu min 2, sehingga y aksen sama dengan y dikurang 2. Untuk y aksen sama dengan y dikurang 2, penulisannya juga boleh ditulis sebagai y sama dengan y aksen ditambah 2. Dari dua persamaan tadi, yaitu x sama dengan x aksen dikurang 5, dan y sama dengan y aksen ditambah 2, ini merupakan persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian kita substitusikan ke garis 2x tambah y sama dengan 4. Garis 2x tambah y sama dengan 4 ini, x-nya kita ganti dengan x aksen dikurang 5, dan y kita ganti dengan y aksen ditambah 2. Untuk 2 kali x aksen dikurang 5, kita kalikan 2-nya ke dalam, menjadi 2 kali x aksen menjadi 2x aksen, 2 kali min 5 menjadi min 10, kemudian y aksen tambah 2 sama dengan 4. Untuk min 10 dan 2, kita pindah ruaskan, sehingga di ruas kiri hanya ada 2x aksen tambah y aksen, sama dengan 4. Min 10 pindah ruas menjadi positif 10, 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Sehingga untuk penjumlahan 4, 10, dan min 2 menjadi 12. Sehingga persamaannya menjadi 2x aksen tambah y aksen sama dengan 12. Jadi bayangan garis dari 2x tambah y sama dengan 4 oleh translasi 5 min 2 adalah 2x tambah y sama dengan 12. Menentukan koordinat titik objek atau titik bayangan oleh translasi tertentu. Contohnya pada translasi 9b, titik K 4A, 5B dipetakan ke titik K aksen 21,8 kurang 2B. Tentukan koordinat titik objek dan koordinat titik bayangan. Untuk menjawabnya, kita lihat. Di sini ada dua titik, yaitu K dan K aksen. Di mana K adalah 4A, 5B, dan K aksennya adalah 21,8 dikurang 2B. Ditranslasikan oleh 9B. Dari K aksen ini kita dapatkan X aksennya adalah 21. Kemudian Y aksennya adalah 8 dikurang 2B. Nah, untuk X aksen, seperti yang tadi sudah kita ketahui bahwa untuk menentukan bayangan dari X-nya, ini berarti 4A kita jumlahkan dengan komponen mendatarnya,
4A ditambah 9. Dari bayangannya kita dapatkan bahwa X aksen itu nilainya adalah 21. Jadi boleh kita tuliskan persamaannya, X aksen sama dengan 4A tambah 9 menjadi 21 sama dengan 4A tambah 9. Kemudian untuk yang Y aksennya, sesuai dengan konsep translasi tadi, berarti nilai Y yaitu 5B kita jumlahkan dengan komponen tegaknya, yaitu 5B ditambah B. Sementara dari ke aksen kita dapatkan Y aksen itu nilainya sama dengan 8 dikurang 2B, sehingga Y aksen ini kita ganti dengan 8 kurang 2B, sehingga persamaan Y aksen sama dengan 5B tambah B menjadi 8 kurang 2B sama dengan 5B tambah B. Ini kita jadikan persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1 yaitu 21 sama dengan 4A tambah 9, kita bisa tentukan nilai A-nya dengan memindah ruaskan 4A ke ruas kiri menjadi negatif 4A, kemudian 21 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 21. Untuk 9 kurang 21 menjadi min 12, sehingga A menjadi min 12 dibagi min 4 sama dengan 3. Kemudian dari persamaan yang keduanya, 8 dikurang 2B sama dengan 5B tambah B. Ini untuk 5B tambah B, dia artinya sama dengan 6B. Kemudian, untuk menentukan nilai B-nya, 6B kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif 6B, kemudian 8 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 8. Untuk min 2B, min 6B, itu hasilnya menjadi min 8B sama dengan min 8. Sehingga B min 8 dibagi min 8, hasilnya adalah 1. Jadi, untuk titik objek, yaitu K sama dengan 4A, 5B. A tadi kita dapatkan nilainya 3, sehingga kalau kita ganti A-nya dengan 3, 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Kemudian B kita dapatkan nilainya adalah 1, sehingga 5 kali 1 hasilnya 5, sehingga titik objek K adalah 12,5. Kemudian titik bayangan ke aksen adalah 21,8 kurang 2B. Untuk 8 kurang 2B, karena B nilainya adalah 1, berarti 8 dikurang 2 kali 1. 2 kali 1 hasilnya 2, kurang 2 hasilnya 6. Sehingga titik bayangan ke aksen adalah 21,6. Sekian materi kita untuk hari ini, di mana kita sudah belajar apa itu transformasi geometri, jenis-jenisnya apa saja, dan apa itu translasi, dan bagaimana menentukan bayangan dari suatu objek yang ditranslasikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.